Assalamualaikum, bulan puasa sebentar lagi, yuk siap-siap tambah cuan. Kita buat es teler kuah kental durian tanpa susu evaporasi, rasanya enak, cukup jual 5 ribuan aja, untung banget. Siapkan 100 gram gula pasir, masukkan 200 ml air, direbus sampai mendidih, jadi kita buat air gula dulu ya. Nah ini setelah mendidih, kita biarkan dulu sampai dingin. Di dalam wadah, siapkan 200 gram creamer bubuk, masukkan 200 gram creamer kental manis, aku pakai merek dari CM, teman-teman boleh ganti pakai merek Foyu atau juga Tiga Sapi. Nah kalau sudah kita masukkan air gula, jadi di sini kita nggak menggunakan susu evaporasi ya, kita ganti dengan air gula yang sudah kita masak tadi, ini dalam keadaan dingin. Kemudian tambahin 2 saset pop es rasa durian supaya rasanya ada duriannya gitu. Kemudian tambahin juga pasta makanan rasa durian supaya aromanya makin harum lagi. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, lama-lama kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan tinggi, di mixer 10 sampai dengan 15 menit. Setelah 10 menit di mixer, aku rasa duriannya masih kurang, jadi aku tambahin lagi 2 saset pop es duriannya supaya rasa duriannya itu makin berasa ya. Kemudian lanjut kita mixer lagi sampai tercampur rata. Total waktu memixer sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit hasilnya pun mengental seperti ini, langsung aja kita aduk sampai tercampur, siap untuk digunakan. Nah, misalnya teman-teman pengen lebih kental lagi, bisa kita diamkan dulu sekitar 1 sampai dengan 2 jam, akan lebih mengental lagi nantinya. Nah, ini aku mau simpan dulu di dalam kulkas. Didihkan 800 ml air, kalau sudah masukkan 100 gram sagu mutiara, tambahin pewarna makanan merah secukupnya. Diaduk-aduk, ini kita rebus metode 5, 30, dan 7 supaya hemat gas ya. Nah ini kita tutup aja, rebus selama 5 menit. Gunakan api sedang aja supaya nggak gosong. Nah 5 menit kemudian aduk-aduk lagi sagu mutiaranya, lalu matikan api kompor, tutup lagi, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, aduk sebentar sagu mutiara supaya nggak menempel di dasar panci. Nyalakan lagi api kompornya, tutup, direbus lagi selama 7 menit. Sudah 7 menit direbus, aduk lagi sagu mutiaranya supaya nggak nempel di dasar panci, kemudian matikan api kompornya, tunggu sebentar sampai hangat. Setelah hangat, sagu mutiaranya pun sudah matang, gak ada lagi putih-putihnya di tengah. Nah ini sudah bening juga, langsung aja kita bilas dengan air. Dibilas sampai airnya bening ya, kemudian saring, pindahkan ke dalam wadah. Siapkan 1 bungkus Nutrija rasa kelapa kemasan kecil, kemasan 10 gram. Campur dengan 2 sendok makan gula pasir, masukkan 500 ml air dan tambahkan 1 saset kental manis putih. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, dimasak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, aduk terus sampai nggak ada lagi putih-putih di permukaannya atau uap panasnya berkurang. Pindahkan ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Siapkan juga 1 bungkus Nutrija rasa melon kemasan kecil, kemasan 10 gram, campur 2 sendok makan gula pasir dan masukkan 400 ml air. Tambahkan sedikit pewarna makanan hijau, aduk-aduk menggunakan whisk seperti ini, kemudian dimasak sampai mendidih. Fruity acid yang ada di balik kemasan Nutrijel nggak usah dipakai ya supaya nggak kecut. Nah ini sudah mendidih, langsung aja pindahkan ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Untuk jeli cincaunya, 1 bungkus Nutrijel rasa cincau kemasan 10 gram dicampur dengan 2 sendok makan gula pasir dan masukkan 400 ml air. Aduk-aduk, masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, lanjut terus diaduk sampai nggak ada lagi putih-putih di atasnya. Pindahkan ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Untuk pelengkapnya, ada 1 sendok makan biji selasih dilarutkan dengan 80 sampai dengan 100 ml air panas mendidih, biarkan sampai mengembang. Ada alpukat dan nangka juga. Untuk alpukatnya aku pakai 1 buah seperti ini, beratnya 235 gram, dan untuk nangkanya aku nggak pakai semua, aku pakai separuhnya aja sekitar 125 gram. Langsung aja nangkanya kita buang bijinya, kemudian dipotong memanjang kecil-kecil seperti ini. Nah, jeli melonnya pun sudah padat, langsung aja dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Selesai dipotong kotak-kotak kecil jeli melonnya, untuk jeli cincaunya juga sama, dipotong kotak-kotak kecil-kecil juga. Untuk jeli kelapa, kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini supaya mirip kelapa asli. Nah, ini kita kerok sampai selesai. Setelah didiamkan 1 sampai dengan 2 jam, kuah kentalnya jadi makin kental lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi walaupun tanpa susu evaporasi, kita bisa bikin kuah kental. Nah ini kalau timbang beratnya sekitar di 758 gram. Untuk dijual dengan harga 5 ribuan, kita menggunakan cup ukuran 12 oz aja. Nah ini aku siapkan 20 sampai dengan 22 cup. Boleh 20 cup, boleh 22 cup ya teman-teman. Kalau mau untungnya lebih banyak, bisa kita siapkan 22 cup. Langsung aja masukkan sagu mutiara sebanyak 1 sendok makan ke dalam cup atau kita bagi aja ke 22 cup sama rata. Kemudian untuk jeli cincaunya kita masukkan 1 sendok makan aja seperti ini, sisakan sedikit untuk atasnya.
Masukkan juga jeli kelapa 1 sendok makan aja untuk tiap cupnya seperti ini. Pokoknya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Kayak gini juga udah cukup banget untuk dijual dengan harga 5 ribuan. Nah, kita sisakan sedikit untuk bagian atasnya. Masukkan juga jeli melon 3/4 sendok makan aja seperti ini. Jangan penuh-penuh ya. Nanti kita masukkan atau bisa juga kita bagi-bagi ke 22 cup sama rata. Kemudian masukkan biji selasi, masukkan 1/4 sendok teh aja kayak gini cukup ya teman-teman. Kita taruh di atas jeli kelapanya seperti ini. Sisakan sedikit untuk di atasnya. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Lalu masukkan kuah kental duriannya untuk dijual dengan harga 5 ribuan. 1 centong kecil seperti ini udah cukup banget ya teman-teman. Atau kalau ditimbang ini sekitar beratnya di 33 sampai dengan 34 gram. Atau nggak ditimbang pun juga nggak apa-apa, 1 centong kecil sayur cukup ya teman-teman untuk per cupnya. Nah kayak gini juga rasanya udah manis atau bisa juga teman-teman boleh icip rasanya misalnya kurang manis boleh ditambah lagi kuah kental duriannya. Nah aku kasih lagi masing-masing tiap cupnya 1 centong kecil. Nah kalau udah langsung aja kita kasih topping yaitu jeli kelapa yang sisa tadi kita masukkan sedikit aja seperti ini. Kemudian nangka ya kita kasih sedikit aja jangan banyak-banyak teman-teman yang penting ada buahnya. Jadi ini bisa bikin aromanya tuh wangi ya teman-teman karena ada nangka. Lalu kita kasih juga alpukat 2 iris aja untuk tiap cupnya. Misalnya buah alpukatnya lagi murah boleh teman-teman tambah tapi kalau lagi mahal 2 iris kayak gini juga sudah cukup banget ya teman-teman. Atau bisa juga diganti dengan buah naga atau melon atau buah apapun yang lagi murah di daerah teman-teman. Masukkan juga sisa biji selasinya, taruh di tengah seperti ini, lalu kita masukkan juga jeli cincau, kita taruh sedikit aja di pinggirnya seperti ini. Untuk teman-teman yang berjualan pastikan dadak buat ya, jadi kalau ada yang beli baru dibuat. Jangan di stok kayak gini supaya rasanya tetap manis. Nah ini bisa kita kasih kental manis lagi di atasnya karena tingkat kemanisan seseorang itu kan berbeda-beda ya. Jadi bisa kita tambahin lagi susu kental manis di atasnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu karena kuah kental durian ini benar-benar kental banget. Jadi wajib diaduk-aduk supaya larut. Rasanya Masya Allah enak banget, super segar, aroma duriannya terasa, manisnya juga pas, apalagi ditambahin perjeli-jelian dan juga buah nangka dan alpukat, enak banget pokoknya. Dari modal kurang lebih Rp74.390 jadi 22 cup, modal per cupnya jatuh di Rp3.381. Kita bisa jual mulai dari harga 5 ribuan aja per cupnya, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.